Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat Tempo. Selamat datang di live Instagram Ngobrol Bareng Tempo. Saya Rosiano Aji, jurnalis dari Desk Nasional Tempo. Kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan. Kali ini kita akan mengobrol dengan Mas Khairul Anam, yaitu Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Seperti kita ketahui, beberapa waktu lalu Komnas HAM merilis hasil penyelidikan dan pemantauan mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan atau yang biasa disebut dengan TWK. Ada cukup banyak temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Beberapa di antaranya, TWK didesain untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu dan terjadi 11 macam pelanggaran HAM di sana. Untuk tahu lebih lanjut, kita akan segera bergabung dengan Mas Khairul Anam dari Komnas HAM. Kita tunggu sebentar, Mas Anam akan segera bergabung dengan kita. Halo? Jadi kita tunggu sebentar, teman-teman. Halo Mas Anam, apa kabar? Baik, gimana suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mas. Oke, gimana? Mas Anam, kita langsung aja ya. Saya pengen Mas untuk menyegarkan sedikit ingatan kita tentang isu ini. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Mas secara garis besar bagaimana proses penyelidikan Komnas HAM dan apa saja temuan yang didapat Komnas HAM dalam penyelidikan mengenai tes wawasan kebangsaan pegawai KPK ini? Iya, yang pertama memang ketika kami mendapatkan pengaduan dari teman-teman pegawai tersebut, itu memang ada beberapa isu yang menonjol. Yang pertama memang dilaporkan bahwa mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif. Yang kedua, mereka mendapatkan perlakuan stigmatisasi. Mereka mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, harassment sebenarnya yang paling tepat di situ. Terus mereka juga beberapa hal lain yang memang terkait pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu semua terjadi menurut mereka dalam konteks penyelenggaraan TWK ini. Oleh karenanya Komnas HAM, kami di bagian pemantauan dan penyelidikan terus membuat menangani ini, bikin tim karena ini kasusnya cukup mendapatkan perhatian publik yang sangat luas, dan kami bekerja dalam rangka pengaduan tersebut. Dan akhirnya seperti yang kemarin tanggal 16 kami umumkan temuan-temuan Komnas HAM. Kami melakukan pendalaman, ya kan? Kami melakukan pemeriksaan, kami minta keterangan, bahkan juga minta keterangan dari ahli. Sehingga ketika itu semua kami rasa cukup, kami ambil kesimpulan seperti yang tadi sudah disebutkan, ada sekian fakta yang kami temukan dalam kesimpulan faktual, ada sekian pelanggaran HAM yang kita simpulkan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Gitu. Untuk fakta-fakta temuannya itu apa aja, Mas? Cukup banyak, misalnya ini ya, stigma Taliban itu memang ada, gitu ya. Nah, stigma Taliban itu dilekatkan kepada orang-orang yang mencoba bekerja secara profesional, yang bekerja sesuai dengan kode etik, yang bekerja sesuai dengan koridor penegakan hukum. Nah, orang-orang ini yang oleh beberapa keterangan itu disebut sebagai orang-orang yang tidak bisa dikendalikan. Artinya memang ya sesuai koridor aja. Nah, inilah yang disebut sebagai stigma Taliban. Gitu. Nah, itu kita temukan. Yang berikutnya adalah ketika penyelenggaraan. Nah, ketika penyelenggaraan banyak hal. Ini yang diketahui oleh publik saja, misalnya pertanyaan-pertanyaan itu yang menyinggung sisi-sisi pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya soal perempuan gitu ya. Masa ditanya soal apakah Anda masih merasakan hubungan badan dengan mantan suami misalnya.
Terus ada juga yang katanya mau menjadi istri kedua atau dan sebagainya begitu. Itu menurut saya nggak sesuai, dan itu harassment dalam konteks hak asasi manusia. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kami menemukan satu kecenderungan dalam konteks ini. Jadi kalau kita lihat pertanyaan itu pada akhirnya di klaster ya, merah, kuning, hijau misalnya, yang merah itu sebenarnya lekat dengan persoalan-persoalan yang bukan soal Pancasila sebenarnya, bukan soal Undang-Undang Dasar 45 yang memang harus dipatuhi oleh kita semua, termasuk juga oleh Komnas HAM. Nah, ketika kita tanya ke mereka misalnya, kira-kira bagaimana kamu menjawab soal Pancasila ketika diwawancarai? Saya bilang, loh, saya ini kan dulu pernah Akpol, dulu kan pernah PNS. Ya jawabannya sesuai dengan apa yang kami ketahui, sesuai dengan koridor ketika di Akpol, ketika di Akademi Kepolisian ya, ketika menjadi PNS dan sebagainya. Artinya jawaban itu normatif. Yang paling menonjol adalah soal-soal yang terkait bagaimana hubungan antara atasan sama bawahan. Yang tadi itu yang tidak bisa dikontrol, padahal KPK itu sebagai satu lembaga yang memiliki prestasi penegakan hukum, salah satunya ada kontrol internal yang paling kontrol. Pegawai dikontrol oleh pimpinan, pimpinan juga dikontrol oleh pegawai dalam kualitas pekerjaan. Yang itu yang menjadi nafasnya kode etik KPK. Nah, ketika mereka semua melaksanakan kode etik, nah mereka di stigma itu. Nah, itu yang juga cukup dominan ya kami dapatkan. Jadi stigma itu dipakai untuk label untuk menyingkirkan beberapa orang tertentu gitu mas, berdasarkan temuannya Komnas HAM. Iya, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa iya mereka memang Taliban dalam pengertian menjalankan ibadahnya secara konservatif lah dan sebagainya misalnya begitu. Yang pertama adalah ya 75 orang itu variatif, tidak hanya Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita lacak background penanganan kasus, kode etik, ya kan, terus prestasi-prestasi yang mereka jalankan, itu tidak ada hubungannya dengan soal-soal keagamaan. Makanya dalam kesimpulan faktual kami menyatakan bahwa stigma labelisasi terhadap Taliban itu, terhadap pegawai-pegawai yang dianggap Taliban itu tidak benar. Nah, stigma ini itu sebenarnya menjauhkan dari kerja-kerja profesional gitu. Yang benar adalah bahwa banyak orang yang dalam KPK bekerja secara profesional sesuai dengan kode etiknya. Nah, itu yang mereka ini yang distigma sebagai Taliban. Itu yang kami temukan. Oke. Dan salah satu temuan dari Komnas HAM itu kan ada TWK ini didesain untuk menyingkirkan pegawai-pegawai KPK tertentu ya, salah satu temuannya. Nah, apa sih fakta dan petunjuk yang ditemukan Komnas HAM bisa sampai pada kesimpulan fakta itu? Yang pertama memang soal stigma itu tersebut, ya. Yang pertama memang soal stigma, apalagi stigma ini pertama-tama kali muncul karena sesuatu hal yang besar, yang di-endorse atau dimunculkan di publik oleh orang-orang yang tidak memiliki identitas atau tidak memiliki rekam jejak bekerja atau fokus terhadap isu keagamaan. Nah, kalau bekerja dalam isu keagamaan macam-macam kita akan tahu. Tapi ini bukan orang yang bekerja dalam isu keagamaan terus dimunculkan sebagai Taliban, stigma negatif banget, padahal itu menyasar orang-orang yang bekerja dengan menjalankan kode etiknya. Nah, itu menjadi background gitu ya. Yang berikutnya adalah kita cek perjalanan kronologi secara ketat IDTWK ini. Jadi mulainya dari mana, masuknya kayak apa, terus didesain penyelenggaraannya kayak apa, terus hubungannya dengan pelaksanaan, dengan tata hukum, tata kelola penyelenggaraan yang baik juga kayak apa. Ternyata memang banyak lubang-lubang di situ. Oleh karenanya memang ide soal TWK ini memang kami simpulkan ada nuansa pelaksanaan undang-undang, ya kan, di luar kepentingan pelaksanaan undang-undang itu sendiri, yang kami sebut sebagai penyingkiran KPK. Padahal maksudnya sederhana kok. Sederhananya apa? Ini kan alih status. Jadi ini alih status, bukan seleksi. Jadi ini alih status, bukan seleksi. Harusnya yang seperti pengalaman-pengalaman di tempat yang lain, ini alih status, gitu. Jadi tanpa harus ada seleksi, teman-teman itu bisa menjadi ASN. Nah,
nanti kalau sudah jadi ASN seperti ASN yang lain, ada semacam apa ya penyesuaian kebudayaan kerja dan sebagainya, yaitu pasca jadi ASN sebenarnya. Kayak ASN di Komnas HAM ini, kalau mereka diangkat, ya kan sudah keterima, habis itu masih ada masa untuk reorientasi dan sebagainya, lah itu wajar. Kan ini kan bukan gitu. Oke, kalau emang bahkan undang-undangnya dipakai untuk tujuan tertentu tadi, dalam tanda kutip disalahgunakan itu, apa motifnya, Mas? Itu tadi Motif motifnya dari sudah kan kita bilang bahwa memang momentum alih status pegawai ini dijadikan jadi seleksi, ya memang untuk menyingkirkan orang-orang yang dituduh sebagai Taliban. Nah, dalam praktek penyelenggaraan PWK-nya, hal-hal teknis itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Misalnya begini nih, yang sudah umum nih ya, yang sudah umum di publik. Pertama, soal backdated MOU dan PKS. Kerjasama antara BKN dan KPK. Nah, MOU dan PKS ini backdate, habis itu dinyatakan tidak digunakan. Malah ketika dinyatakan tidak digunakan, itu berimplikasi pada tidak ada satu aturan yang mendasari BKN bekerjasama dengan pihak ketiga. Nah, terus bekerjasamanya dengan pihak ketiga dengan cara apa? Apa landasannya? Itu juga persoalan serius. Belum lagi misalnya katanya profiling itu hanya dilakukan dengan sosmed, tapi faktanya ada teman-teman KPK yang diprofil secara lapangan, didatengin di rumah-rumahnya. Itu ilegal. Atau ini kan resmi nih, kalau ngomong penyelenggaraan TWK, BKN dan sebagainya ini kan resmi, ya kan? Forumnya forum resmi, pakai name tag, jelas dan sebagainya. Tapi ketika penyelenggaraannya, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat itu ternyata dengan pakai kop lembaga yang lain. Nah, itu kan jadi aneh bagi kita. Padahal pelibatan lembaga-lembaga tertentu itu awalnya diceritakan bahwa itu resmi, ya kan? Memang resmi demikian. Tapi ketika pelaksanaannya, lembaga-lembaga itu menyelenggarakannya dengan cara menutup diri, gitu, menggunakan kop yang lain. Dan itu menurut kami di Komnas HAM ini dengan temuannya ini serius ini. Ini kan bukan mengintai, ya kan, bukan menginteli, ya kan, bukan sesuatu yang sifatnya tersembunyi, yang harus mengendap-endap mendapatkan informasi. Ini kan sesuatu yang sifatnya terbuka, penyelenggaranya terbuka, tanggalnya jelas, ruangannya jelas, mekanismenya jelas. Kenapa kok harus menggunakan sesuatu yang ditutup-tutupin, gitu loh? Wah, ini problem yang serius menurut kami, yaitu yang kami katakan penggunaan kop BKN oleh BAI dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan yang di DIP itu, kalau teman-teman pegawai KPK itu menyebutnya IC, itu sebagai sesuatu yang serius, menutupin kebenaran. Terus ada apa? Toh ini sebenarnya kalau mau diselenggarakan ini perintah undang-undang sah, gitu. Tapi kok kenapa harus ditutup-tutupin, gitu loh? Makanya kami tambah ini ada apa, gitu. Belum lagi rentetan-rentetan yang lain. Sudah ketemu jawabannya, Mas? Ada apa ini itu? Itu kami sebutkan bahwa penyelenggaraan KPK ini, ya, penyelenggaraan KPK ini, TWK ini, ya kan, di luar tujuan yang diperintahkan oleh undang-undang. Itu tujuannya. Ada apanya? Tujuannya itu bahasa ujungnya ya kami sebut penyingkiran orang-orang yang dituduh sebagai Taliban, padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang menjalankan kode etik, menjalankan berbagai aturan di internalnya, dan orang-orang yang berprestasi, gitu. Dan stigma itu memang stigma yang diciptakan, bukan stigma yang dengan sendirinya. Kalau berdasarkan temuan Komnas HAM, Mas, sampai nggak sih ke tujuan besarnya dari penyingkiran orang-orang ini? Saya kira pertanyaan itu dijawab oleh kita semua, tidak hanya oleh Komnas HAM. Komnas HAM sudah membeberkan cukup, menurut kami cukup detail, gitu.
Bahkan misalnya penggunaan instrumen yang teknis nih, ya kan? Kalau dikatakan misalkan MOU sama PKS itu backdate, terus dasarnya apa? BKN bekerja sama dengan pihak yang lain. Ketika disebutkan dasarnya kita tanya apa, di mana pasalnya dan sebagainya itu tidak bisa disebutkan misalnya. Dan lebih celaka lagi misalnya praktek kayak begini praktek koruptif gitu. Nggak boleh, apalagi kalau kita tengok instrumen-instrumen pengadaan barang dan jasa. Ya masa diselenggarakan dulu baru dicariin duitnya, itu kan bukan praktek yang baik. Dan dalam praktek pengadaan barang dan jasa yang itu harus dipatuhi oleh semua institusi, ya kan, ya BKN, ya KPK, termasuk juga Komnas HAM, itu nggak bisa ininya diselenggarakan terus dibayar terakhir begitu. Ini bagaimana gitu? Nah, ini kan praktek-praktek yang nggak baik. Ada apa? Constraint waktunya juga nggak pas. Ada apa kok dipercepat misalnya dengan waktu yang pendek? Beberapa keterangan yang kami dapatkan mengatakan bahwa seandainya waktunya lebih panjang, penyelenggaraannya akan lebih ideal. Misalnya soal profiling. Profiling itu dilakukan tidak ideal. Nah, kalau dilakukan tidak ideal ya pasti hasilnya pasti nggak akan maksimal. Idealnya dilakukan tidak hanya dengan sosmed tapi juga dengan lapangan. Tapi karena waktunya mepet, akhirnya dilakukan dengan sosmed aja. Nah pertanyaannya, kenapa kok dibuat tergesa-gesa? Kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang penting, seperti berbagai penjelasan yang kami dapatkan, kenapa harus tergesa-gesa? Kenapa harus ada simbolisasi bahwa diangkat tanggal 1 Juni misalnya, sebagai hari kesaktian Pancasila? Terus siapa yang nggak Pancasilais di sini? Oke. Kalau ada tujuan berarti ada pihak yang ingin mencapai tujuan itu, Mas. Nah, dari temuan Komnas HAM, siapa pihak yang paling berkepentingan untuk menyingkirkan orang-orang yang 75 tadi? Kami tidak bisa menyebutkan namanya, tapi yang pasti orang-orang yang tidak kan gini melihatnya. Orang-orang yang di TWK ini orang-orang yang kebanyakan adalah orang-orang yang berprestasi tangkap tangan, berprestasi bongkar kasus, berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Nah, ketika mereka disingkirkan ya otomatis yang memiliki kepentingan atau minimal mengambil manfaat terhadap momen ini adalah orang-orang yang memang memiliki kepentingan untuk pemberantasan korupsi tidak maksimal, karena keberadaan mereka menjadi pemberantasan korupsi itu maksimal. Jadi ya tipologi orangnya kayak begitulah, tipologi kelompoknya kayak begitu. Lalu Mas, aku pengen masuk ke mengenai pelanggaran HAM-nya, Mas. Itu kan ada 11 pelanggaran HAM kalau nggak salah. Itu bisa dijelaskan ulang nggak sih, Mas, apa aja bentuk pelanggaran HAM-nya dan apa saja bukti-buktinya dari pelanggaran HAM itu? Banyak, buktinya banyak. Dari 11 itu misalnya yang populer aja dulu yang di publik misalnya ya. Populer di publik itu salah satunya adalah soal harassment terhadap perempuan. Jadi ada hak perempuan yang dilanggar. Ya masa dalam forum kayak gitu ditanya apakah masih merasakan hubungan badan dengan mantan suaminya yang sudah bercerai 7-8 tahun yang lalu misalnya. Apa relevansinya? Yang ada adalah ya orangnya merasa dilecehkan dan itu sah gitu. Dan pelecehan itu terjadi dan yang ditanya itu mengadu kepada kami dan menurut kami itu sah, mereka mengadu dan merasakan itu dilecehkan begitu. Itu ini yang paling gampang. Di mana coba? Yang kedua misalnya soal kebebasan beragama. Ya membandingkan tokoh yang memang diyakini sebagai manusia yang sempurna oleh sebuah agama dengan yang lain misalnya, wah itu juga serius dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hati-hati dengan soal kayak gitu. Semangatnya merajut kebangsaan, bukan semangatnya malah membuat ketegangan kebangsaan gitu. Dan soal-soal itu kan kita punya catatan panjang gitu. Nah itu yang salah satu yang menonjol. Yang menonjol yang lain adalah soal diskriminasi gitu ya. Dan ini juga terkait dengan stigma.
Lah, bagaimana mungkin misalnya ketika diumumkan dengan momen-momen seperti itu dan stigma bahwa seolah-olah anti Pancasila misalnya, seolah-olah anti NKRI, seolah-olah anti konstitusi dan sebagainya, dengan stigma negatif itu ada beberapa pegawai ya yang melamar pekerjaan misalnya atau berkomunikasi dengan teman-temannya, dia kena stigma itu. Bahkan ada yang diminta untuk daftar ke satu tempat gitu ya, BUMN gitu, ya akhirnya gara-gara pengumuman itu ya nggak bisa, karena memang itu loh, kok kamu nggak Pancasilais gitu-gitu. Jadi stigma menghilangkan pekerjaan, menyudutkan orang dan menghukum orang tanpa ada kepastian hukum. Nah, itu beberapa hal yang juga menonjol. Belum lagi soal kepastian hukum, hak atas rasa keadilan yang di dalamnya ada kepastian hukum dan sebagainya. Itu banyak banget. Misalnya begini, ini soal TMS sama MS. Ini apa aturan yang mengatakan TMS sama MS? Mana aturannya? Mana dasar hukumnya? Ketika kami tanyakan gitu, kami ditunjukin sebuah instrumen, ya, Perkap BKN. Setelah kami dalami macam-macam, ternyata nggak cocok ini. Perka yang instrumennya ternyata nggak cocok. Ketika kita tanya ulang, akhirnya dijawab peraturan Panglima TNI. Kita cek peraturan Panglima TNI itu juga nggak cocok, gitu. Nah, terus TMS sama MS ini rujukannya apa? Gitu. Nah, TMS sama MS ini misalnya, kalau kita ikut perkanya BKN itu mengatakan bahwa yang disebut sebagai memenuhi syarat itu di definisi itu mengatakan bahwa dia memenuhi syarat minimal sesuai dengan jabatannya, ya, kualitas jabatannya, kurang lebih begitulah. Nah, teman-teman ini sudah dinyatakan sejak awal, makanya dalam Perkom itu juga cukup dengan statement tertulis karena dianggap KPK ini memiliki satu manajemen dan sistem yang baik secara internal, ngomong soal profesionalitas dan sebagainya. Akhirnya itu ya udah, itu cukup deklaratory aja, statement lagi. Artinya kalau faktanya begitu terus mengikuti definisi dari Perkap BKN sendiri, itu sah. Itu mereka semua MS harusnya. Nggak ada yang TMS. Itu yang pertama. Yang berikutnya Perpang TNI itu Perpang untuk penelitian personil internal TNI. Ini kan kita ini kan orang sipil, berbeda karakternya dengan teman-teman yang ada di militer. Terus ya aturannya berbeda, ukurannya berbeda, kan nggak bisa kita gunakan itu. Dan itu memang untuk aturan untuk internal saja. Dan kita juga nggak tahu definisi MS sama TMS dalam konteks Perpang itu, karena sampai detik ini juga nggak pernah ditunjukin. Yang membuat keputusan juga nggak bisa menunjukkan, itu kan aneh bagi kami. Jadi ketidakpastian hukum ini juga serius dalam konteks hak atas rasa keadilan. Karena nggak ada rujukannya. Kalau nggak ada rujukannya ya semena-mena jadinya. Kecuali ada rujukannya bisa kita lihat bagaimana ini aturan hukumnya, gitu. Karena ada sesuatu yang ini juga menjadi temuan Komnas HAM ya. Selama ini itu kita disuguhi satu informasi bahwa TWK ini tulang punggungnya atau yang paling dominan adalah IMB 68, Indeks Moderasi Bernegara 68. Tapi pada faktanya kita temukan IMB 68 itu malah nggak memiliki persoalan. Dia adalah instrumen yang memang dibikin secara ilmiah, ya kan, sudah diuji dengan cara ilmiah, ya kan, diselenggarakan juga dengan cara terbuka. Itu miliknya teman-teman Dinas Psikologi Angkatan Darat, dan ketika mereka menyelenggarakan itu mereka pakai kopnya sendiri. Jadi ada kop dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Gitu. Jadi ini nggak ada persoalan. Ternyata di luar soal yang tools IMB 68 itu masih ada pertanyaan yang disebut sebagai DIP, atau yang oleh teman-teman KPK disebut sebagai IC, sekian daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang menjadi salah satu instrumen pokok dan dominan yang ada di wawancara. Gitu. Nah, ini kan terus itu dasarnya apa? Metodenya apa? Apalagi terus itu dibikin oleh BAIS gitu ya. Tapi menggunakan kopnya BKN, ini kan aneh. Uang Dinas Psikologi Angkatan Darat aja yang memiliki tool IMB 68 itu pakai kopnya sendiri.
pakai perangkatnya sendiri, mereka terbuka. Nah ini kok tertutup gitu, pakai kopnya orang lain gitu. Bahkan di awal kita tanya ke BKN, BKN nggak tahu katanya. Ternyata ujungnya diakui dia itu diputuskan dalam sebuah rapat dan sebagainya. Ini kan aneh. Gitu. Penyelenggaraan BKN ini juga aneh. Kan BKN kan harusnya tahu bahwa penyelenggaraan asesmen ini harusnya terbuka, akuntabel, transparan sesuai dengan peraturan di BKN sendiri. Tapi kenapa kok ada praktek-praktek yang menutupin kebenaran dengan menggunakan kop BKN? Dan ini problemnya serius jadi. Jadi itu alat ukur yang benar-benar baru dibikin gitu, Mas. Gimana? Itu alat ukurnya tadi yang ISA itu baru benar-benar dibikin gitu untuk dipakai di tes TWK ini. Saya nggak menyebut IC itu sebagai alat ya. Karena itu cuma daftar-daftar pertanyaan aja. Makanya kami juga nggak tahu metodenya apa. Kami tetap nggak ada metodenya. Gitu loh. Terus ini teknis-teknis yang pada akhirnya kita, ini kok penyelenggaraannya nggak karu-karuan. Misalnya begini, asesor. Asesor itu dalam peraturan BKN, ya. Karena ini karena kita ngomong calon ASN gitu ya, atau ASN itu kan harus tunduk pada aturan di BKN. Nah, aturan BKN itu clear mengatakan bahwa asesor itu harus ikut pelatihan yang tersertifikasi. Nah, ketika BKN dikasih daftar list asesor, gitu ya, kita tanya, mana bukti sertifikatnya? Karena perintahnya BKN itu harus ditunjukkan sertifikat. Karena itu kelayakan, kemampuan, dan sebagainya, begitu. Ternyata mereka nggak punya. Kita tanya, apakah ngecek? Enggak. Lah, gimana sih? Jadi memang entah ini karena constraint waktunya yang mepet, sehingga banyak hal yang nggak bisa dikejar secara ideal, dipaksakan penyelenggaraannya, ya, seperti ya penjelasan ke kami bahwa ini waktunya nggak ideal sehingga nggak bisa maksimal. Kami bahasanya kami itu dipaksakan penyelenggaraannya. Apakah ada soal-soal yang lain ini sampai soal-soal yang teknis-teknis begini lewat semua? Kecuali ini diselenggarakan oleh lembaga yang baru pertama kali menyelenggarakannya. Kan BKN penyelenggaraan kayak begini kan tidak pertama kali. Oke. Nah, hasil akhir dari pemantauan dan penyelidikan ini kan rekomendasi kan, Mas? Ya. Nah, itu langsung diserahkan ke Presiden. Itu diserahkan juga sih ke lembaga-lembaga yang terkait, yang terlibat dalam TWK ini? Dalam konteks hak asasi manusia, kelembagaan Komnas HAM memang diserahkan kepada rekomendasi, yang menerima rekomendasi. Jadi ya akan kami serahkan dulu kepada Presiden, ya kan, baru nanti eksekutif summary-nya bisa ke lembaga-lembaga yang terkait. Ya tapi ya yang menerima utama dulu yang harus menerima. Gitu. Saya tahu nih pertanyaan ini karena ada isu yang mengatakan bahwa Komnas HAM subjektif, nggak profesional. Kalau kasus yang lain, misalnya kasus kepolisian, misalnya polisi dikasih, ada kasus gede, polisinya dikasih, enggak kayak begitu. Mana ada kami menyerahkan langsung kepada polisi dalam konteks kasus yang besar itu ya. Yang ada adalah kami menyerahkan kepada Presiden, Presiden menyerahkan kepada Menko Polhukam, Menko Polhukam menyerahkan kepada kepolisian. Oke, aku pikir kenapa langsung ke Presiden karena khawatir akan ditolak gitu oleh lembaga-lembaga terkait. Tapi memang mekanisme seperti itu ya? Ditolak. Nah, kalau faktanya memang terjadi begitu, masa mau ditolak? Gimana menjelaskan bahwa ada penggunaan kop BKN oleh BAIS dalam penyelenggaraan yang harusnya akuntabel? Fakta itu masa mau menolak 1.300 sekian fakta teman-teman pegawai KPK mau MS mau TMS yang ketika mengisi IC itu menggunakan kop BKN, ternyata yang membuat adalah BAIS. Di mana mau ditolaknya fakta itu? Di mana mau? Ya? Nah, coba kamu deh bayangin, kamu memang mau melawan 1.300 sekian orang yang ketika menulis IC-nya pakai apa namanya? Pakai kopnya BKN padahal yang buat BAIS. Terus yang BKN sendiri juga ngomong bahwa itu yang membuat BAIS. Apanya yang mau ditolak fakta itu? Terus bagaimana kita menjelaskannya? Gara-gara kayak beginilah kami menyimpulkan bahwa memang penyelenggaraan ini ya kan memiliki kepentingan di luar kepentingan undang-undang yang memerintahkannya.
Terus apanya yang mau ditolak? Kami nggak buat-buat. Oke Mas, ini setelah hasil pemantauan dan penyelidikannya dipublikasikan, ini ada nggak sih upaya intervensi, gangguan, atau bahkan sampai teror ke anggota Komnas HAM? Enggak lah. Kami yakini bahwa negara kita itu negara hukum, ya kan, yang tumbuh kembang demokrasinya baik. Saya kira nggak ada ancaman-ancaman kayak begitu atau gangguan. Ya kita ikut koridor aja, yang namanya faktual ya ikutin faktualnya. Kalau ada bantahan faktual, ya silahkan dibantah, tapi faktual, jangan interpretasi, gitu. Jangan mendefinisikan, karena ya gimana kalau itu hal yang biasa penggunaan lembaga lain oleh lembaga lain dalam konteks penyelenggaraan asesmen, mana ada. Apalagi ini dalam koridor yang koridor yang formal gitu. Terus katanya profilingnya sosial media, tapi faktanya ada profiling di lapangan. Ya saksinya ada satpam, ada tetangga, ada macam-macam, ada Pak RT gitu. Ya masa mau membantah itu? Bahkan yang mengatakan ilegal bukan kami loh. Kalau sampai ada profiling lapangan itu tindakan ilegal. Kayak begini, masa fakta kayak gitu mau dibantah? Gitu loh. Siapa yang bicara gitu, Mas? Gimana? Siapa tadi yang mengatakan itu? Yang bertanggung jawab untuk profiling. Beberapa lembaga berarti ya, BAIS, misalkan BNPT gitu. Satu lembaga yang bertanggung jawab untuk dalam penyelenggaraan kan dibagi-bagi. Nah, dalam penyelenggaraan itu memang dikatakan satu lembaga itu bertanggung jawab untuk profiling. Ketika kami konfirmasi, ini kok ada profiling lapangan? Waduh, kalau ada kayak itu berarti ilegal. Padahal ada yang melakukan profiling lapangan juga bukan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak semuanya sembunyi-sembunyi, tapi ada juga terbuka. Misalnya parkir mobilnya memang benar di depan rumahnya, tanya dengan baik gitu. Tanya dengan baik, memperkenalkan diri dengan baik, nanya si A, B ini bagaimana kerjanya dan sebagainya begitu. Memperkenalkan diri sebagai apa. Jadi memang aneh ini penyelenggaraan. Rekomendasi udah diserahkan ke Presiden belum, Mas? Kami berharap, ya kan, per surat kami sudah mengirimkannya, kesimpulan dan rekomendasi. Tapi per laporan kami memang berharap bisa menyampaikan langsung kepada Presiden dan memberikan penjelasan sedetail-detailnya secara langsung kepada Presiden seperti kasus-kasus yang lain. Kenapa? Karena memang ada dua hal. Hal yang pertama, faktanya terlalu banyak, makanya memang harus dijelaskan singkat dan intinya, dan tidak mudah membaca laporan tersebut, terus gampang memahami, apalagi kami yakin Pak Presiden juga waktunya sangat pendek, sangat sibuk, itu ada 300 sekian halaman, makanya penting untuk kami bertemu dan menjelaskan langsung. Yang berikutnya adalah kami yakin juga bahwa Presiden memiliki kepentingan yang sama dengan kita semua untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk sama-sama mencintai KPK. Apakah sudah ada respon atas permintaan itu? Kami sedang mengupayakan berkomunikasi dengan pihak istana, sedang komunikasi awal. Ya kami berharap minggu inilah bisa diterima gitu, atau kalau enggak minggu depan. Karena memang Presiden di tengah pandemi ini juga sibuk beliau untuk urusan pandemi dan beberapa pekerjaan yang lain. Pekan ini berarti sudah ada persetujuan untuk bertemu langsung dengan Presiden. Kami menyampaikan secara langsung kepada Presiden melalui surat meminta untuk bertemu langsung dan menyampaikan bahwa kita kepingin menjelaskan secara langsung dan menyerahkan secara langsung, sudah tersampaikan kepada kepresidenan. Tapi kalau soal jadwal dan sebagainya belum. Sudah ada kata iya berarti ya, Mas, untuk menyampaikan itu secara langsung. Sudah ada kata iya
Sudah ada Belum, kata belum, iya dari istana. belum. Oke. Lalu Mas, yang terakhir nih, ada nggak sih konsekuensinya bila Presiden atau KPK tidak menjalankan rekomendasi itu? Pertanyaannya saya balik begini. Mungkin kan seandainya kamu petinggi negara, Aji, mungkin nggak kamu bisa menjawab dan menjelaskan dengan begitu terang benderang kepada masyarakat kenapa ada orang yang bekerja dengan baik, ya kan, terus disingkirkan dari KPK dengan cara salah satunya adalah dengan cara yang nggak benar, misalnya penggunaan kop BKN oleh Bais misalnya itu kan nggak benar, atau kamu ditanya-tanya misalkan pegawainya ini rasanya berhubungan badan dengan mantan suaminya misalnya yang sudah 7-8 tahun yang lalu, ini ada apa? Dengan cara-cara kayak begitu, kamu bisa jawab nggak kira-kira? Enggak seperti itu, Mas. Nah, itu akan ditanyakan oleh 200 juta rakyat Indonesia kalau ini nggak segera diselesaikan. Karena ada fakta-fakta yang kami temukan yang menurut kami tak terbantahkan. Mas, ini ada pertanyaan dari netizen, Mas, dari penonton. Apakah kasus TWK bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang sistematis? Kalau lihat dari alur ceritanya macam-macam, istilahnya ini ada nuansa terencana ya. Ada nuansa terencana ya. Jadi ini bukan satu peristiwa yang tiba-tiba muncul, tapi ini satu peristiwa yang terencana. Yang terencana ya. Bisa dielaborasi lebih lanjut, Mas? Rencananya siapa yang merencanakan? Dan untuk tujuan besarnya apa gitu? 2024 mungkin. Ya, itu bukan tugasnya Komnas lah. Untuk tujuan besarnya 2024 ya, silakan semua teman-teman menjawab sendiri. Tapi per kasus gitu ya, kita temukan memang peristiwa ini ada sesuatu yang memang terencana. Misalnya mengubah dari alih status menjadi jadi seleksi. Itu kalau nggak ada perencanaan nggak mungkin, ya kan? Terus memilih bekerja sama misalnya dengan BKN, ternyata BKN tidak memiliki instrumen. Loh, gimana sih? BKN-nya ada dalam satu rapat yang ketika penyusunan kata bekerja sama, menyetujui ternyata nggak punya instrumen. Gitu. Nah, ternyata dasar untuk pelaksanaan teknis nggak ada dasar hukumnya. Gitu. Terus ketika pelaksanaan teknis banyak lubang-lubangnya yang dalam koridor penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang baik tidak sesuai. Dan yang pada ujungnya adalah karena ini dalam konteks hak asasi manusia melahirkan 11 pelanggaran hak asasi manusia itu. Oke, Mas. Mas Anam, makasih banyak Mas Anam. Tadi pertanyaan terakhir, makasih banyak udah mau bergabung bersama Tempo, Mas. Ada kata penutup dari Mas Anam? Saya ketika proses itu nanya begini, saya ini orang kampung, penyuka Rhoma Irama. Ketika saya nyetel Rhoma Irama di kampung saya, saben hari, itu semuanya happy dan semuanya senang. Tapi ketika saya pindah ke Jakarta, ya kan saya nyetel Rhoma Irama dimarahi, disuruh ganti Ariel Noah. Bolehkah saya dinilai bahwa saya orang buruk dengan perilaku saya ketika saya mencintai Rhoma Irama dengan lingkungan saya yang juga sama dengan saya? Nah, ini hal yang paling mendasar dalam konteks proses penyidikan. Ketika orang menjalankan kode etiknya, menjalankan perilaku legalnya, bahkan dalam satu momen itu menjadi perilaku bersama, misalnya perilaku bersama seluruh KPK, baik pegawainya maupun pimpinannya. Ketika menolak revisi undang-undang itu kan wajahnya KPK, ya kan? Pimpinannya juga melakukan hal yang sama. Sekarang itu dianggap berdosa, ya kan? Dianggap dosa yang harus ditanggung oleh pegawai,
itu sungguh tidak adil. Itu dalam konteks hak asasi manusia, itu merampas rasa keadilan. Lalu bagaimana mungkin tindakan kita yang kemarin legal, bahkan itu menjadi cermin tindakan legalnya kelembagaan, terus dinyatakan salah sekarang. Kalau Anda lihat pertanyaan-pertanyaan itu, terutama yang merah, ya merah itu adalah soal revisi undang-undang, sikap terhadap revisi undang-undang, itu kan menyalahkan seluruh kelembagaan KPK. Padahal itu sah dan legal. Nah, ini tata kelola penyelenggaraan yang menurut saya tidak baik. Yang inilah yang juga menandakan ada tujuan-tujuan lain di luar pelaksanaan dari undang-undang. Terima kasih. Semoga bangsa kita semakin lama semakin baik, semakin lama semakin sejahtera, hak asasi manusia semakin meningkat, dan penghormatan kita antar sesama juga baik. Oke. Makasih banyak Mas Anam ya buat waktunya. Terima kasih. Penjelasannya. Saya terus Mas Anam. Yuk. Makasih ya. Ya, dengan pernyataan terakhir Mas Anam tadi, berakhir juga acara kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.